Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar mudah RSAP dari 0 part 1 ya. Jadi ini merupakan yang rekan-rekan yang kemarin belum mengetahui apa sih RSAP itu, nanti bisa ditonton di link deskripsi ya. Oke, rekan-rekan, langsung saja. Di sini saya juga sudah mempunyai untuk aplikasinya ya. Di sini kita pakai robot dari Autodesk ya. Ini sudah saya buka tadi ya. Kita klik ulang, lebih seperti ini. Saya menggunakan untuk softwarenya tahun 2019, nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk openingannya. Ini adalah recent project, jadi adalah project-project yang pernah rekan-rekan kerjakan, nanti akan di sini. Jadi nanti tidak usah cari-cari file, tinggal klik saja yang ada di sini gitu. Oke, nanti kita new saja. Di sini ada beberapa item yang mungkin rekan-rekan perlu ketahui ya, karena memang di sini baru tahap pemula, tahap 1 kita belajar bersama. Yang pertama di sini ada building design. Jadi ini lebih ke kayak bangunan ya, bangunan baik konkret, beton maupun besi baja ada di sini. Terus selanjutnya ada frame 3D design, ini lebih ke kayak baja warehouse, yang mungkin yang dari IWF, Habim gitu ya. Terus juga ada cell design, ini lebih ke kayak equipment, sesuatu hal yang memang bentuknya seperti ini, silo dan sebagainya ya, nanti bisa didesain juga. Ini ada truss 3D design, ini lebih ke mungkin jembatan juga bisa ya di sini. Ini ada plate design, kalau rekan-rekan mungkin lihat kok agak beda bentuknya sama di etaps ataupun di sub gitu ya, karena memang di sini pun lebih kompleks lagi rekan-rekan ya. Nah, di sini juga ada plate design, yang kita menggunakan plat juga ya. Kita lebih ke frame to design, ini lebih ke 2D, lebih membuat portal dan sebagainya bisa di sini. Ini kemudian juga ada acrylic design, ini lebih ke kayak apa ya? Kayak membuat purlin kayak mungkin kan tahu ada jembatan yang terbuat dari kaca pakai seperti ini juga bisa ini. Terus kemudian ada 2D design, ini lebih ke ya kayak kuda-kuda itulah ya. Terus ada volumetric, ini lebih ke kayak yang bentuk-bentuknya aneh-aneh bervolume ya, bisa didesain juga di sini. Ini lebih ke stress structure design ya. Precast juga bisa ini ya. Ini ada deform, ini lebih ke bentuknya yang aneh-aneh karena bisa dibuat. Ini juga ada kalau maupun membuat yang lebih aneh-aneh lagi, ini bisa ya. Ini kemudian ada RC element, ini lebih ke ini beton ya, penulangan. Terus kemudian ada koneksi desain, lebih baja, sambungan, welding, terus kemudian baut dan sebagainya bisa. Terus ada section definition, jadi kalau kayak bentuk profil yang bentuknya aneh-aneh itu bisa ya. Ini kemudian juga ada parameter structure desain, tapi lebih ke kita menggunakan bentuknya tuh bajanya aneh-aneh gitu ya, bisa ya. Namun untuk kita latihan yang kita bisa membuat saja di building design, kita klik saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan daripada RSAP-nya ya rekan-rekan ya. Ini bisa dilihat sendiri untuk tampilannya. Ini pertama seperti biasa ya, ini ada bar-bar. Ini bisa dilihat sendiri ya, ini kayak ada file, edit dan sebagainya ya. Ini lebih ke ya sederhananya lah ya. Kalau rekan-rekan lihat mungkin kok agak berbeda dengan analisa struktur lainnya, lebih ke kayak sub, etap, start, dan lain sebagainya ya, karena bentuk di sini pun kemarin sudah saya singgung ya untuk RSAP ini yang terutama ya. Jadi di sini kalian bisa membuat grid ya, ini adalah grid yang tujuannya untuk kita lihat. Ini ada beberapa ya. Ini ada X, Y sama Z ya. Ini sumbu X, Y sama sumbu Z. Ini bisa diisi ya. Nanti mungkin kalau kita penggunaannya nanti kita bisa di part 2 nya ya. Ini yang lebih ke kayak ini
Ya di sini seperti biasa ini kan bisa buat untuk edit ya, jadi beberapa view kamu mau diedit juga bisa di sini. Nah seperti ini nanti bisa diedit. Terus kemudian yang terpenting ini adalah satuan unitnya, jadi rekan yang mungkin baru membuka satuannya kok berbeda gitu. Jadi bisa di setting juga di sini. Ini di bagian bawah bisa diklik ya. Nah, udah ketemu ya, ini menggunakan standar Indonesia. Ini job preference. Namun rekan juga bisa lihat, rekan juga bisa selain di pojok kanan bawah kan bisa dilihat di tool ini ada preference sama job preference. Yang preference itu lebih ke kayak kita di negara mana sih gitu, biar juga bahasanya menggunakan bahasa apa sih. Jadi rekan jangan berpikir kok wah di Indonesia ada, nggak ada ya, di Indonesia belum ada ya, jadi kita menggunakan untuk standarnya. Namun kita lebih fokus ke ini saja, kita menggunakan di tool job preference. Jadi ini merupakan standar yang memang digunakan. Nanti rekan-rekan defaultnya seperti ini ya, namun setelah nanti disesuaikan dengan Indonesia lebih tepatnya ya, nanti bisa cari penyesuaiannya lebih enak gitu. Yang pertama di sini ada unit and format, jadi lebih ke struktur dimensinya lebih ke apa, meter. Jadi ini kita bisa sesuai dari setiap engineer pun nanti akan berbeda-beda satuannya ya. Jadi setiap aplikasi pun akan berbeda untuk satuannya, jadi lebih ke familiarnya para engineer itu sendiri. Jadi struktur dimensi meter, terus kemudian section dimensi cm. Ini lebih ke familiar saya kan ya. Kalian bisa membuatnya juga di sini, nanti bisa diklik, nanti bisa di save juga ya. Terus kemudian ini sampai oke sampai bawah. Terus kemudian ada force ini lebih ke kayak bebanannya. Saya menggunakan kilonewton, momen kilonewton meter, kemudian stress kilonewton per meter persegi. Terus kemudian ada lain-lainnya, di sini ada displacement milimeter, terus kemudian ada angle, weight kilogram, massnya juga kilogram, unit addition, nah ini juga meter, newton sama kilogram gitu. Nanti rekan bisa menyesuaikan sendiri gitu, lebih enaknya apa gitu. Terus kemudian ada material, jadi rekan saya kasih tahu juga di sini yang lebih ke ini loh FC, nah itu lebih ke, nah ini rekan bisa mengetahui nih FC 18, FC 30 yaitu dari material yang menggunakan kita Jepang ya. Nah kita klik saja, ikuti Jepang, terus kemudian steelnya kita karena ini lebih ke Jepang, kita lebih ke klik steel. Terus aluminium juga sama, timber ini adalah kayu. Kalau ingin modifikasi juga bisa kan ya. Nah seperti ini steel, ini berapa kPa, terus concrete, nah ini FC berapa, dan bisa dimodifikasi sendiri. Terus kemudian di sini ada database ini lebih ke kan ikuti saja yang menggunakan peraturan-peraturan terbaru ISCE, ini ASTO, standar load, building soil, bold, banyak angkor juga di sini, reinforcement bar. Nah rekan-rekan nanti selalu menggunakan yang metrik karena memang kita berada di Indonesia, kita lebih ke SI nya metrik gitu, tidak ampral. Kalau bedanya apa sih yang ini sama ini ya, kalau yang ini lebih ke imperial atau feet and inci gitu ya, kita lebih ke cari yang metrik. Layer fabrication juga ASTM yang cari yang metrik. Ini ada juga ada load, kode desain, ini kita menggunakan LR FD ASC 7 ya, ASD juga bisa, kalian bisa menyesuaikan. Ini ada more, kita menggunakan seismiknya IBC tahun 2012. Nah ini bisa dicari-cari ya. Nah, seperti ini. Karena memang ini saya masih menggunakan yang 2019, jadi yang adanya ada IBC tahun 2012. Oke. Terus kemudian ada struktur analisis. Ini ada modal, seperti nonlinear, analisis gempa, walking, meshing. Jadi nanti rekan-rekan bisa
tulis untuk standarnya, terus kemudian di save current parameter as default. Jadi nanti setiap rekan buka aplikasinya, otomatis standar itu nanti akan mengikuti, jadi tidak usah membuat standar-standar lagi yang baru gitu. Sederhana sih, namun ya, nanti rekan bisa menyesuaikan sendiri lah ya, karena emang saya kira juga yang belajar ini pun pasti sebelumnya juga pernah belajar baik di sub maupun etaps, jadi nanti penyesuaiannya akan lebih mudah. Yang pertama ya, saya ulangi lagi, di sini kalian bisa klik di pojok kanan bawah. Nah, ini job preference atau di tool, terus kemudian job preference sama saja. Terus kemudian nanti tulis sendiri untuk standarnya, terus kemudian dimensi disesuaikan sendiri, force juga disesuaikan sendiri, ordernya juga ya, ini juga unit edition material ya. Di sini menggunakan, saran saja sih menggunakan yang Jepang, karena memang Jepang untuk konkretnya kita sudah hampir sama menggunakan FC gitu. Terus kemudian ada beberapa database, ini nanti bisa disesuaikan sendiri, dan carilah yang ada tanda-tanda metrik ya. Kenapa? Karena memang itu menggunakan SI kita, lebih di Indonesia lebih familiar yang metrik daripada imperial gitu. Standar lo juga ISCE ya, ini nanti bisa diklik. Ini juga kalau mau pindah juga bisa diklik, ini untuk add new nya juga bisa di sini ya. Ini tinggal dicari saja. Nanti kalau yang mungkin aplikasi softwarenya yang tahun 2020-2021an itu lebih menggunakan sudah peraturan-peraturan terbaru gitu. Ada design code, struktur analisis. Nah, nanti kalau sudah oke semuanya, terus klik save current parameter as default. Jadi otomatis rekan-rekan setiap membuka nanti menggunakan analisa atau kode-kode job preference yang sudah terupdate gitu ya. Jangan lupa klik OK. Nah, nanti sudah secara otomatis ini sudah menggunakan, saya familiarnya meter, kilonewton, dan degree ya. Itu nanti rekan juga sudah bisa untuk membuat. Nah, gitu saya kira untuk di tahap pertama ya. Yang pertama tadi bahwa kita harus atur dulu untuk satuan unit, di tampilannya lebih enak, lebih kekaya mungkin AutoCAD atau lain sebagainya ya. Beda sama untuk yang lain, tapi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang lebih seperti itu rekan ya, nanti bisa diikutin. Nah, sangat mudah sekali intinya ya untuk pengaturan unit di robot, nanti bisa disesuaikan. Mungkin dari admin LTS itu terima kasih dan salam sipil.